Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy H.K. Irot. Marilah kita bersalaman secara salam namaste. Ajakan beribadah, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-9 menyatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan
sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dan dari dosa kami demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, sampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 13 yang berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kau
Saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan akan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pada pasalnya yang kedua ayat 28 sampai ayat yang ke-29 yang menyatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, mari kita doa mohon bimbingan Roh Kudus akan firman Tuhan yang kita sama-sama akan dengarkan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh sungguh bersyukur karena Engkau boleh menyatakan hadirat-Mu sebagai Tuhan yang sungguh berkuasa atas hidup ini. Kami mau hari ini kembali diperdengarkan akan kebenaran firman-Mu melalui kitab Mazmur 127 ayat 1-5 yang akan memberitakan tentang anak berbudi pekerti. Biarlah Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, berbicaralah karena kami semua sedia bersama melakukan kehendak firman Tuhan. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab hari ini seperti tertulis dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan membacanya silih berganti. Yang tulisan yang keluar akan dibacakan saya, dan tulisan yang ke dalam akan dibacakan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Berkat Tuhan pangkat selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-16 sesudah Pentakosta ini, kita diperhadapkan dengan firman yang berbicara tentang berkat Tuhan pangkal selamat. Dan apa yang menjadi tema renungan kita adalah anak berbudi pekerti. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jelas apa yang diungkapkan oleh pemazmur dengan memulai suatu keyakinan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apa yang diungkapkan di dalam ayat ini sesungguhnya mau mengingatkan kepada umat dan kepada kita sekalian, senantiasa punya kebergantungan pada pemeliharaan Allah dalam semua perkara kehidupan ini. Artinya dari ucapan pemazmur mengawali suatu gambaran tentang kehidupan keluarga yang diberkati. Pemazmur sangat menekankan bahwa tidak ada yang dapat menjamin selain Tuhan. Ayat 1 dan ayat 2 menggambarkan ada 3 kali ungkapan sia-sia, sia-sia, dan sia-sia. Artinya bahwa mungkin ini juga yang digambarkan oleh pengkhotbah tentang kesia-siaan. Tetapi makna yang paling dalam adalah bagaimana pemazmur sungguh mau mengajar tentang sikap yang benar, mengakui kedaulatan Tuhan untuk apa yang terjadi di muka bumi, termasuk khususnya kepada kita sebagai umat manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa memang Salomo yang dalam kitab ini disebutkan sebagai nyanyian ziarah Salomo, kita tahu bahwa ia adalah seorang yang bijak.
Dan karena bijaknya itu Tuhan mempercayakan sesuatu yang penting dalam pikirannya dan dalam pengertiannya. Nah, dalam gambaran ini sebenarnya bisa diambil satu keadaan di mana ketika Daud bapaknya mengajarkan dia untuk melihat dan memandang kepada yang lebih tinggi, kepada yang lebih berkuasa. Dan setiap apa yang dikerjakannya, yang diperbuatnya selalu mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ditekan betul oleh Daud untuk bagaimana Salomo harus mengurusi pekerjaannya di bawah pimpinan Tuhan. Jadi bukan persoalan sebagai suatu di mana pengalihan tanggung jawab sebagai pimpinan atau raja, tetapi lebih daripada itu Daud memperhadapkan benar-benar Salomo kepada yang empunya jabatan itu, yang punya kedudukan itu, yang punya kekuasaan, yaitu Tuhan. Nah, inilah yang benar-benar boleh disampaikan, sehingga ungkapan ini jelas ketika dikatakan oleh pemazmur, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, semua kepintaran atau kepandaian manusia merancang bangun suatu bangunan rumah akan menjadi tidak berarti kalau di dalam kenyataan proses pembangunan itu tidak melibatkan hadirat Tuhan. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita cuma mau bilang bahwa itu kan fisik, itu kan benda. Apakah ada hubungannya dengan Tuhan? Saudara-saudara, dari ungkapan pemazmur jelas ya bahwa segala sesuatu dalam dunia ini dibangun oleh firman-Nya. Artinya hal yang terkait dengan suatu proses pembangunan, apapun dia, termasuk dalam hidup manusia, harusnya dilihat bahwa ini proses dari Tuhan. Ya, terkadang kan kita merasa bahwa tidak sanggup, tidak mampu membangun rumah karena kita tidak punya sesuatu yang bisa kita andalkan dari nilai yang kita miliki, harta yang kita punya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ungkapan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, artinya betul bahwa kita butuh satu tempat naungan. Tapi yang mau dibilang oleh pemazmur bahwa segala sesuatu itu akan datang dari Tuhan gitu loh. Bukan maksudnya bahwa kita tidak perlu bangun, bukan. Artinya bahwa jangan sampai kita sendiri kehilangan percaya. Karena kebutuhan itu begitu besar, karena keinginan itu begitu luar biasa menggebu-gebu, sehingga kita menghalalkan dan tidak berlakukan bagaimana Tuhan akan terlibat. Padahal harusnya dimulai dari Tuhan. Jikalau bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dengan makna ini bahwa betul tetap kita menggunakan kepandaian manusia dalam rangka membangun, kepintaran kita dalam rangka merancang bangun semua kaitan dengan bangunan. Tetapi di atas segala-galanya kita diajak untuk melihat bahwa bangunan yang akan boleh terjadi semata-mata hanya karena Tuhan. Nah, dari sini kita boleh melihat. Kemudian pemazmur mengkaitkannya dengan bagaimana mengawal kota.
Bapak Ibu, mungkin ini gambaran seperti orang berjaga. Ya. Seperti dikatakan pengawal berjaga-jaga. Apa yang dimaknai di sini Bapak Ibu? Ya, sedikit gambaran seperti suatu ronda jaga malam. Ya. Tetapi sebenarnya lebih melihat kepada bagaimana manusia menjaga keutuhan kota, menjaga keamanan kota, menjaga bangunan tetap ada. Jadi artinya bahwa ada yang tetap dilihat, bukan saja sebagai satu bangunan biasa, tapi dalam hubungan satu kota, satu keutuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, di sini mau mengingatkan sekali lagi, ada yang ditekankan oleh pemazmur. Jikalau bukan Tuhan, kalimatnya diulang lagi. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Saudara-saudara, penjaga sekalipun ia ditugaskan benar-benar mengawal, berkeliling kota, ada saatnya dia lelah, ada saatnya dia tidak dapat menjaga. Tapi kemudian intinya bahwa penjaga itu sungguh-sungguh menjaga supaya kita dapat beristirahat dan tidur lelap. Nah, apa yang dikatakan di sini saudara-saudara? Mungkin kita pernah mendengar apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dari sini kita bisa mendapatkan satu gambaran Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sekalipun dikatakan sia-sia, ya. Dan kemudian juga dikatakan di ayat 2, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti beroleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya pada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara, ini ada kaitannya. Penjaga akan ada waktu di mana dia tidak mampu menjaga secara utuh. Tapi di dalam semua itu Tuhan yang mengawalnya, sehingga kita tidak sedikit pun akan digerogoti oleh suatu keadaan yang merusak, bahkan mungkin mau mencuri, bahkan mungkin mau membinasakan kita. Ingat ya, itu pertama. Lalu kedua, bahwa Tuhan memberi kita tidur, Tuhan memberikan kita ketenangan dalam kawalan Tuhan, ya, dalam kuasa Tuhan. Nah, yang menarik di ayat yang kedua, bahwa kalimat ini, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini bukan berarti bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk malas, tidur-tidur aja nanti Tuhan berkenan kok. Bukan. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang dikatakan di sini begini, seperti yang pernah saya sampaikan dalam khotbah juga. Pada saat manakah ketika kita tidak tahu apa yang kita bisa lakukan dan perbuat? Itu ada pada saat kita tidur. Sesungguhnya pada waktu kita tidur itu boleh dikatakan kita mati. Apa yang kita bisa tahu, apa yang kita bisa mengerti, kita terlelap. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita sudah keadaan seperti itu, misalnya dikatakan sudah cukup kasih karunia-Ku bagimu, selesai kita. Mau? Seperti itu, Bapak Ibu. Tapi Tuhan menjaga. Nah, di sini dia persoalannya yang paling penting. Pada saat dianggap kita sudah mati itu, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, katakan sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa yang dimaksud Bapak Ibu? Tuhan tidak hanya mengawal, tapi dia masuk dalam hidup kita. Dia memulihkan. Coba perhatikan. Mungkin kita lelah, mungkin kita tidak berdaya dengan tubuh kita. Tapi pada saat kita istirahat,
seluruh bagian organ tubuh kita atau mungkin sel-sel yang ada dalam hidup kita ini Tuhan pulihkan. Dengan kekuatan dan kekuasaan Tuhan dia melakukannya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti dengan makna ini kita mau diajak ya masuk dalam makna yang selanjutnya, yaitu bahwa kalau kita sudah tahu bahwa Tuhanlah yang ada dan hadir di atas segala-gala hidup yang kita jalani ini, lalu yang memberikan kita benar-benar kehidupan yang layak, maka Tuhan bilang, apa yang sekarang menjadi bagian dari kehidupanmu? Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Bapak Ibu, ini bukan berarti bahwa lalu kemudian anak laki-laki, ya ini soal bahasa saja. Tapi yang lebih penting diungkapkan di situ adalah buah kandungan. Artinya bahwa anak-anak yang menjadi bagian dari kehidupan keluarga harus betul mengalami apa yang dialami oleh keluarga dalam kaitan dengan kehadiran Tuhan, dengan pemulihan oleh Tuhan, dengan pengawalan oleh Tuhan. Nah itu dia. Jadi situ kita menemukannya. Jadi makanya dikatakan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, gambaran tentang pahlawan adalah sesuatu yang sangat memalukan. Apabila seorang pahlawan maju berperang, tabung panahnya kosong, itu mati konyol. Sekali lagi mati konyol. Tapi Mansur katakan, ya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Apa ini maknanya, Bapak Ibu? Adalah bagaimana orang tua membekali anak-anak dengan nasihat iman yang sungguh-sungguh supaya anak-anak ini siap menghadapi, sekalipun berhadapan dengan musuh-musuh, berhadapan dengan hal-hal yang tidak mungkin membuat ia tenang dan damai, tapi dia akan tetap mampu. Dikatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan dapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, saudaraku, pertanyaan yang penting dalam tema renungan kita pada hari ini, anak berbudi pekerti. Apa yang kita sudah boleh berikan sebagai orang tua untuk masa depan kehidupan anak-anak kita, terkhusus ketika mereka harus menghadapi hidup yang utuh, yang dari Tuhan. Adalah satu hal yang ironis ketika kita orang tua, keluarga justru menggambarkan perpecahan, menggambarkan ketidakharmonisan, menggambarkan ketidakpenuhan mengaku Tuhan terlibat dalam rumah tangga, dalam keluarga. Sangat miris. Bagaimana mungkin masa depan anak menjadi utuh? Masa depan anak dengan nasihat yang benar-benar dapat dia mengerti dan diterima karena benar menjadi contoh teladan perilaku orang tua. Hari ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan memberkati anak-anak. Sesungguhnya anak-anak lelaki milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Tuhan menganugerahkannya. Sekali lagi Bapak Ibu, upah itu adalah Tuhan memberikannya. Kalau sampai kita membuatnya semena-mena, membuatnya terlantar dan tidak berdaya, masa depannya adalah menjadi tanggung jawab iman kita. Sangat menyedihkan ketika kita tidak tahu bahwa masa depan mereka tanpa berkat. Hari ini Tuhan mau berkat Tuhan nyata bagi setiap kehidupan keluarga yang mengandalkan Tuhan, yang memberikan segala jalan hidup ini untuk dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan terutama dalam memberikan ya bekal masa depan bagi kehidupan anaknya yang sungguh-sungguh menjadi pahlawan iman. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah merasa tidak sanggup. Tuhan sendiri yang memberikan anak itu. Tuhan pasti menyanggupkan.
Tuhan sendiri yang menghadirkannya, maka dia sendiri akan membekali dengan kepenuhan bagi anak kekasih. Kita harus sanggup untuk melakukan. Yang penting, jangan ada hal yang membuat kita menjadi terpecah, membuat kita menjadi tidak utuh, yang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi, Tuhan memberkati segala sesuatu yang benar-benar utuh di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan pada akhirnya ada budi pekerti, ada hikmat yang Tuhan nyatakan kepada anak yang sungguh-sungguh boleh dibekali dengan kebenaran kuasa firman Tuhan. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita dalam tetap menghadapi hidup. Sekalipun di era pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa Tuhan tetap menganugerahkan kehidupan. Ada satu hal yang memang sangat menyedihkan, karena anak-anak kita menghadapi kenyataan di mana mereka tidak dapat bersekolah secara utuh. Sekalipun mereka melakukan secara daring, tapi mereka mungkin tidak merasakan bagaimana situasi sekolah yang benar dalam kebersamaan. Atau mungkin juga dalam kenyataannya, justru di era pandemi COVID-19 ini, kita mendengar sangat miris, banyak anak-anak korban kekerasan, atau mungkin tindakan-tindakan yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ingat, kita sebagai gereja Tuhan, kita dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Mari tetap setia dalam memberi dan membangun kehidupan di dalam Tuhan bagi kehidupan masa depan anak-anak kita. Percayalah, Tuhan senantiasa ada, hadir dalam segala kehidupan yang kita boleh alami. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang bangun rumah. Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kembali hikmat Tuhan boleh kami alami melalui apa yang diungkapkan oleh pemazmur, agar kami benar-benar tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu memang semuanya dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, semua menjadi sia-sia. Karena itu Bapa di surga, bahwa Engkau yang mengadakan sebagai pencipta, dan Engkau yang menghadirkan segala sesuatunya dalam kebutuhan kami. Engkau juga yang senantiasa mengawal segala apa yang benar kami boleh dapatkan dalam hidup ini. Dan biarlah lewat semua itu Tuhan, pada akhirnya kami boleh bersyukur karena kami dapat menjadi bagian dari penyalur berkat Tuhan lewat kehidupan keluarga, khususnya bagi anak-anak kami, di mana Engkau mengingatkan bahwa mereka lah sebagai pahlawan-pahlawan iman. Untuk menjadikan itu benar nyata, maka kami sebagai orang tua harus dapat memberikan akan nasihat, tuntunan, bahkan segala satu perhatian yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga masa depan anak kami menjadi utuh dan benar. Mereka memiliki satu kepedulian yang penuh akan hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan kehidupan jemaat-Mu, terkhusus untuk mereka yang sekarang ini Tuhan sedang mengikuti ibadah melalui video streaming di rumah, baik mereka yang mungkin merasa tidak atau belum dapat ikut beribadah, ataupun mereka yang telah lanjut usia. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, Engkau nyatakan pertolongan-Mu, pengawalan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap dikuatkan, diteguhkan di tempat di mana mereka beribadah. Biarlah semua yang boleh terjadi membuat mereka percaya ada Tuhan yang selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup mereka, yang berkuasa atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan berikan pemulihan, dan proses kesembuhan yang sungguh daripada Tuhan akan senantiasa berlaku dalam hidup mereka. Mereka yang mungkin putus asa dalam hidup ini, Tuhan berikan masa depan hidup yang cerah. Atau mungkin mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan juga dalam pergumulan di tengah keluarga karena pandemi COVID-19, kami berdoa Tuhan, Engkau menyapa mereka dengan kasih-Mu dan menyelamatkan, mengembalikan hidup mereka sebagaimana Tuhan memberkati hidup selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati akan kehidupan bangsa negara kami dalam rangka tetap boleh menghadapi segala yang terkait dengan COVID-19 atau virus corona, yang dimana Tuhan kami yang ada di DKI Jakarta ini harus kembali menjalani PSBB yang benar-benar akan membuat kami hidup dalam persekutuan, di dalam rumah tangga, dan dalam kehidupan kebersamaan yang sungguh-sungguh harus diperketat untuk menjaga kesehatan dalam rangka mengamankan hidup ini, jauh dari segala hal-hal yang mau membuat kami terpapar karena virus ini. Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami, selamatkan negeri ini dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Buatlah kami sebagai masyarakat punya kepedulian yang penuh menjaga dan mengatur kehidupan dalam kesehatan protokol yang sudah diberikan, agar benar-benar Tuhan upaya untuk menghalau virus corona menjadi hal yang benar. Tuhan menyelamatkan kembali negeri ini dalam situasi yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang Kau hadirkan di tengah-tengah persekutuan ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa ada dalam penyertaan-Nya bagi kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam ibadah ini, persembahan dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang telah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Tuhan Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan kemuliaan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat Tuhan, kita akan mendengar warta Minggu 20 September 2020. Majelis Jemaat GPB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Jimmy Hakairot, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita semua. Demikian warta Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar, mari berdiri. Kita kidungkan bersama Kitab Bakti 283 bait 1 dan 2. Kita menaburkan biji kebenaran. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.